Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kita dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada membuka hati kita untuk kebenaran firman Allah, sehingga kita dapat terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya juga saya menyapa yang di luar sana. Salam Indonesia! Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat di luar sana. Bolehlah di luar sana, biarkan mereka. Tapi kita sebagai orang percaya harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ada orang sering mempertanyakan di mana Tuhan tertulis, baca itu Yohanes 13 ayat 13 ya. Akulah guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab akulah memang guru dan Tuhan. Itu perkataan Yesus. Nah, jadi kalau ada yang masih meragukan sejak kapan dia ya biarkan sudah ya. Tapi kita, iman kita, keyakinan kita akan tetap percaya kepada Dia. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 6. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, kita perlu memantapkan iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga semakin intens kita membangun hubungan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita terhindar dari segala apa yang disebut khawatir. Jadi tema kita adalah jangan khawatir atau jangan khawatir ya. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kalau sudah ketemu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca berselang-seling ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, rekan-rekan membaca ayat yang genap dengan suara yang lantang. Kali ini saya ingin kita bersama berselang-seling membaca firman Allah. Demikian bunyi firman Allah, saya akan mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak ulah tidak menuai, dan tidak membutuhkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta-minta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanai bumi ladang yang hari ini ada dan besok dalam api, tidak ada yang terlebih lagi mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah khawatir, kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dijadikan bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Di tengah-tengah perpolitikan yang ngeri-ngeri selamat, ya kadangkala ada rasa khawatir dengan situasi politik yang ada hari-hari ini.
kalau terjadi orang muda akan naik, ya itu saya melihat dari sisi iman sepertinya kurang layak, karena perlu ada etika. Saya bukan dia tidak bisa naik, bukan saya melarangnya, dan tidak ada hukum juga yang melarangnya karena memang diperbolehkan. Tapi secara etika politik, ya, kita butuh orang-orang yang penuh integritas. Kita butuh orang-orang yang betul-betul tidak kemaruk kekuasaan, tidak kemaruk akan situasi. Jalani saja hidup ini. Saya yakin dan percaya dia sebagai pemuda yang sangat luar biasa, tetapi perlulah sedikit menahan diri supaya jangan karena pujian, jangan karena orang-orang menganjung mengangkat kita pada akhirnya terjatuh, ya. Karena Alkitab katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Jadi teguran yang nyata-nyata itu kadang-kala sakit, tapi kita sebagai anak bangsa, kita ingin orang-orang yang duduk itu bukan sebagai memimpin negara ini, bukan sebuah percobaan. Bukan, ini Indonesia ini sangat luas. Jadi saya, kalau terjadi itu saya sangat menyesalkan, tetapi apapun sebagai anak bangsa kita akan terus berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Tetapi kepada anak-anak muda yang mau, sabarlah untuk berkuasa, untuk ke tempat yang jauh lebih tinggi. Naik secara perlahan itu jauh lebih baik. Karakter kita akan mempertahankan kita pada posisi yang baik. Karakter kita akan mempertahankan kedudukan kita, tetapi bukan ya seperti seperti memompah ban itu cepat langsung kembung, enggak. Tapi lambat tetapi penuh dengan pasti. Pengalaman membuat seseorang semakin rendah hati, dan itulah sebabnya bangsa ini perlu memerlukan orang-orang hebat, tetapi juga adalah orang-orang yang dapat menahan dirinya dari hawa nafsu berkuasa. Dan itu akan membawa dampak bagi orang-orang muda, ya, untuk kita sebagai orang-orang muda, mari kita tetap berada dalam prinsip-prinsip etika, sekalipun undang-undang tidak melarang, tetapi mari kita hidup, ya, dengan penuh etika, sehingga etika kita sebagai orang muda dapat memberikan energi kepada yang lain. Ya, saya berharap apa yang dikatakan oleh orang yang berkuasa masih masih apa istilahnya, masih belum, ya, itu betul-betul dilakukan, ya. Tapi apapun, kita sebagai orang yang percaya tidak perlu khawatir akan keadaan ini, tapi kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir akan keadaan gonjang-ganjing, manuver-manuver politik yang ada. Tidak tahu di balik semuanya ini. Yang jelas Allah turut terlibat di dalam segala sesuatu. Dia yang meninggikan, dia yang merendahkan, dia yang memberikan kedudukan, dia yang menurunkan pula seseorang dari kedudukan itu. Kita tidak tahu. Di balik ini semua adalah misteri. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita harus terus tetap berdoa kepada bangsa yang kita cintai ini, bangsa yang besar ini, ya, supaya semua berjalan dalam koridor yang dikehendaki oleh Tuhan, dan juga bukan karena euforia. Wah, saya diangkat, saya disanjung-sanjung, ini waktunya, bukan. Harus menyadari keadaan, situasi, dan kondisi. Dan kenapa saya mau menyampaikan ini? Karena saya juga turut prihatin situasi dan kondisi. Saya tadinya adalah penyanjung, dan sekaligus juga orang yang ikut terlibat di dalam pemilihan 2 kali berturut-turut, dan saya bangga, ya. Dan
memiliki presiden yang hebat, memiliki presiden yang luar biasa, yang memikirkan rakyatnya, yang memikirkan masyarakat, yang dipuja oleh dunia internasional. Tapi saya berharap itu terus dapat dipertahankan, kerendahan hati yang membuat seluruh anak bangsa bisa kagum, yang rendah hati dalam kepemimpinan, yang membuat, yang kami berharap menjadi role model ke depan, ya, dengan mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan. Nah, jadi kekhawatiran kadangkala bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik melihat situasi, kondisi, kadangkala kita khawatir akan kemana bangsa ini kemudian. Kita khawatir juga gereja Tuhan akan kemana anak-anak Tuhan ini dalam kehidupannya. Kita khawatir karena generasi orang-orang muda saat ini generasi serba instan, mau duduk dan berkuasa tanpa harus mengalami letih lesunya dalam membangun sebuah kehidupan, dalam membangun suasana politik, dalam membangun suasana gereja dan lain sebagainya. Dan Alkitab mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidup. Jadi kenapa? Karena ada banyak khawatir dan membuat dia kadangkala lupa bahwa ada Tuhan yang menciptakan dia, lupa bahwa ada Allah yang menolong dia. Nah, mengapa orang bisa khawatir, ya? Pertanyaannya kayak begitu. Mengapa orang bisa khawatir sementara ada Pantokratus itu, Allah yang maha kuasa itu, Megalopretis itu, Allah yang maha mulia itu? Mengapa sampai terjadi kekhawatiran? Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta ini berjalan pada koridornya. Yang pertama adalah akibat tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Bimbang, ya. Jadi tidak percaya itu adalah, firman Allah katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau imannya sudah tipis, maka yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan. Lalu bagaimana membangun supaya kita tetap percaya kepada Tuhan? Ya, bangun persekutuan kita, doa-doa kita, perkatakan firman Allah dalam kehidupan kita ini. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah Alkitab mengatakan dengan jelas, merasa hidup ini tidak ada kepastian. Ya, Anda bisa baca Hidup 5 31 itu. Wah, bagaimana nanti hidup anak saya? Bagaimana hidup saya? Soal pangan saya belum menikah ini. Ya, saya belum punya rumah ini, saya belum punya ini, saya belum punya ini. Saya masih muda, belum menikah. Bagaimana nantinya? Ya, rasa khawatir itu kadangkala memenuhi bukan saja anak-anak muda, orang tua juga yang sudah senior kadang-kadang bisa khawatir karena merasa dia tidak ada kepastian dalam kehidupan ini. Dia tidak ada kepastian, jaminan. Seandainya dia tahu bahwa Alkitab mengatakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau dia tahu itu, oh, Allahku mencukupi segala kebutuhanku. Kebutuhan apa saja itu? Mau kebutuhan jasmani, kebutuhan iman, kebutuhan rohani, dan pangan papan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kepastian. Kalau Anda memegang bahwa hidup ini tidak ada kepastian, Anda salah besar. Di dalam Tuhan ada kepastian, bukan mudah-mudahan. Kita tidak pernah berjalan dalam mudah-mudahan. Itu sebabnya perkatakan firman Allah itu tiap hari. Ya, kami tiap pagi itu memperkatakan ada
Whatever you are meant to do you do also to them, for this the law and the prophet. Apa saja yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik dari orang lain, kita juga harus melakukan yang baik kepada orang. Kita terlebih dahulu yang melakukannya, bukan orang lain. Kalau kita mau melihat negara ini aman, lakukan hal-hal yang baik. Doakan bangsa ini. Kita yang terlebih dahulu mendoakan bangsa ini, mendoakan para pemimpin. Ini bukan zaman raja-raja ini. Kalau zaman raja-raja, bapaknya meninggal, bapaknya turun, anaknya turun menggantikan. Walaupun itu memang betul bahwa masyarakat yang memilih, betul itu, nggak salah itu. Tapi sedikit menahan dirilah. Aku masih butuh pengalaman, aku masih butuh untuk bisa mengerti keadaan bangsa ini. Aku masih butuh, masih muda, masih terlalu, kata orang kalau orang itu orang yang rendah hati, aku ini masih seumur jagung, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Kita harus adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Dari mana kita berasal. Itu sebabnya kita tahu kalau kita sebagai orang percaya, kita berasal dari Tuhan, kita harus tahu berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau kita khawatir akan hidup kita, akan masa depan kita, itu berarti kita melecehkan kemampuan Tuhan. Tidak mempercayai adanya Tuhan yang menjamin kepastian hidup ini. Lalu yang ketiga, kata firman Allah adalah ayat 27, saya baca dulu. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sahasta saja pada jalan hidupnya? Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menambah sahasta saja pada jalan hidupnya. Orang-orang yang seperti ini berpikiran tidak mungkin Tuhan akan menolong, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Kalau engkau berkata mungkin, karena Tuhan katakan tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menambah sahasta saja jalan hidupnya. Kalau Tuhan katakan kau berhenti, Simon kembali kepada aku hari ini, kembali, nggak ada yang bisa melarang. Sudah Simon, waktumu sudah habis. Ya, walaupun permintaannya 120 tahun. Kalau dia bilang stop. Kau minta 120 tahun, tapi aku kabulkan saat ini, gitu. Saya bilang 120 tahun atau tiba-tiba Tuhan panggil saya di meja mimbar ini sedang melayani Tuhan. Ya. Nah, jadi yang saya mau katakan kepada kita tidak perlu khawatir sebenarnya dalam hidup ini. Tapi di luar sana kenapa saya membawa ini? Karena terlalu banyak saya dengar kata-kata pesimis, kata-kata tanpa pengharapan, kata-kata tanpa semangat dalam kehidupan mereka. Seolah-olah dunia ini, Indonesia ini akan ambruk. Bukan hanya orang-orang yang berada di garis bawah, tapi juga di garis menengah yang ya mungkin kalau sudah di atas mungkin tidak terpengaruh, tapi dalam dunia usahanya ya terpengaruh juga. Nah, kita sebagai orang percaya, kita katakan, Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Bahkan dikatakan dengan jelas, kalau engkau khawatir dalam hidupmu, ada hal pembelajaran yang sangat berharga, yaitu lihat itu burung-burung di udara, burung pipit yang tidak menabur, yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan hasil. Namun Bapa yang di
di surga itu memelihara. Bukankah hidup kita ini jauh lebih berharga daripada burung pipit itu? Kalau burung pipit itu yang nggak tahu di mana, Anda kan sudah tahu jelas pasti kalau ke surga neraka. Kalau kita percaya ya surga, kalau nggak percaya ya neraka kan itu. Tapi burung pipit nggak tahu di mana tempatnya. Karena nggak saya temukan dia di dalam Alkitab bahwa burung pipit itu akan ada neraka atau burung pipit itu. Tapi Alkitab katakan dia dipelihara oleh Bapa yang di surga. Siapa yang oleh karena kehebatannya, yang karena keluar biasaannya, oleh karena kekuasaannya mampu menambah sehasta saja. Sehasta itu 45 cm. Menambah sehasta saya selangkah saja pada jalan hidupnya. Kalau dikatakan di sini berarti nggak akan bisa lagi berangkat. Siapa? Nggak ada. Orang yang berkuasa sekalipun, orang yang berlimpah harta bendanya, yang bertumbuh-tumbuh emas dan peraknya, seperti wali kota di Cina itu, yang tumpukan harga emasnya itu triliun. Dari hasil korup. Ada orang bangga, oh dia pikir begini, wah gak perlu saya khawatir lagi akan hidup ini. Harta saya berlimpah, wah makan dan minumlah sampai kenyang. Tiba-tiba ketahuan. Ya, ada bangga orang menyumbang dengan harta korupsi. Ada bangga orang menyumbang dengan harta penggelapan. Ya, dipuja-puja di sana sini, diberikan karpet merah. Tapi dari hasil yang tidak baik. Sementara orang-orang di sana ada banyak orang yang penuh dengan kekurangan. Banyak orang yang menderita, di jalan-jalan banyak orang yang perlu ditolong. Kadang-kadang kalau saya melihat, ya Tuhan, kenapa ala orang ini? Saya hanya bisa mendesis dalam hati. Kita mau tampung juga mau bagaimana? Kita juga nggak punya tempat untuk nampung. Ya kita hanya tinggal doakan saja lah, supaya pemerintah ngambil bagiannya. Karena orang-orang seperti itu harusnya dijamin oleh negara. Tapi apakah negara peduli? Tidak. Ya mereka biarkan itu ada di jalan-jalan. Orang-orang gila itu mereka biarkan itu. Ada dinas sosial yang seharusnya pekerjaannya itu. Memangnya gue pikirin. Yang penting saya duduk di tempat yang empuk ini. Kalau dia sebagai orang yang bertanggung jawab, dia cari itu. Atau anak buahnya suruh cari. Ada kan tempat kita buat. Karena saya lihat banyak di jalan-jalan itu. Bukan hanya di sini saja, di mana-mana itu ada. Kalau kita pergi keluar kota, keluar pulau, ada juga. Padahal negara menurut undang-undang institusi itu terjamin. Jangankan itu, orang beribadah saja mau melakukan kebenaran, yang mau melakukan hidup, mengajar untuk dia ajar umatnya melakukan bayar pajak aja dipersekusi. Itu undang-undang sudah menjamin. Konstitusi negara ini sudah menjamin. Tapi apakah berlaku? No. Berlaku hanya bagi sebagian. Manusia lebih kuat daripada Tuhan. Manusia lebih sombong daripada Tuhan. Padahal manusia itu ciptaannya. Sama-sama orang beragama. Sama-sama orang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam perilaku, oh kamu bukan golongan saya. Kamu bukan aliran saya. Loh, itu pemimpin. Dan yang paling
untuk memberikan keamanan bagi masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Diam saja itu. Sampai nanti viral baru. Saya pernah katakan presiden punya semua sesuai dengan undang-undang konstitusi negara. Ada aparat, ada polisi, ada ABRI. Semua dia punya di negeri ini. Kalau mau memberantas orang-orang yang intoleran itu, negara sudah siap. Tapi apa dilakukan? Tidak. Tidak juga dilakukan. Kadang-kala kita miris, khawatir akan bagaimana bangsa ini kemudian. Tapi tetaplah, jangan khawatir. Tetaplah percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita terus khawatir, ada akibatnya bagi kita. Ya, makanya don't worry about ayat 34-nya. Don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing. Sufficient for the day is its own trouble. Jadi jangan khawatir tentang hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Jangan tambah-tambah untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jangan tambah-tambah. Kalau boleh kurangi, bagaimana menguranginya? Percaya pada Tuhan, iman yang teguh gitu. Mantap. Makanya ketika kita mau kekhawatiran itu tidak terjadi, kita katakan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Makanya dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Basilianya Tuhan itu perlu kita cari. Di dalam basilianya Tuhan itu ada Bapa di situ. Makanya saya sudah kupas di apa yang lain, bahwa ketika kita mengatakan bahwa Bapa itu Bapa kita tahu bahwa dia the upholder. Pater itu sebagai upholder kehidupan kita. Jadi kalau dia sebagai upholder, dia akan menopang kita dalam berbagai situasi kehidupan kita. Mungkin lagi khawatir, dia topang kita supaya jangan khawatir. Mungkin lagi lemah, dia topang kita supaya kuat. Mungkin lagi ekonomi kita lagi lusuh, dia topang kita agar kita tidak putus asa sampai ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Mungkin ada proses yang kita jalani, dia topang kita. Makanya saya bangga mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Bukan saya tanpa masalah, masih banyak masalah saya. Tapi upholdernya itu betul-betul saya rasakan. Lalu dia sebagai provider. Pater itu artinya juga sebagai provider. Jadi kalau dia sebagai provider kita, sebagai penyedia kita, ya seperti itu si Abraham aja, percaya saja. Ketika dia mau sembelih anaknya, oh ya Abraham, aku sudah tahu tentang engkau. Di belakang, lihat di belakang itu. Lihat di belakang. Tapi kadang-kadang orang-orang tidak mau beriman dengan sungguh kepada Allah. Memang ada proses yang kita hadapi. Yusuf harus menghadapi 13 tahun penderitaan untuk mendapatkan posisi yang terbaik di Israel, di Mesir pada waktu itu. Menjadi orang nomor 2, 13 tahun. Jangan merasa hebat kalau masih 2 tahun. Itu masa sulit yang dialaminya, bukan masalah nikmat, bukan. Yusuf mengalami masa penderitaan, dibuang, dibenci oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, diangkat, dijualan. Udah dijual kepada orang pedagang, dijual lagi kepada Potifar. Lalu istrinya bergairah,
dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian di penjara dia menerjemahkan mimpi. Dia bermaksud dengan terjemahannya itu orang itu mau melepaskan juru minuman, mau melepaskan sebagaimana yang dikatakan terjadi. Tapi juru minuman itu terjadi bukan engkau yang mengangkat. Ini siapa ini? Si Yusuf ini mencoba untuk mengangkat dirinya. Tapi Tuhan, Yusuf tahan sebentar, tahan. Jangan engkau yang mengangkat. Kalau engkau yang mengangkat dirimu, habis kamu. Mati kamu di tangan Firaun. Sabar. Kau nanti akan sampai di situ. Tapi tenang. Berapa? Dari 17 tahun, 13 tahun, 30 tahun dia diangkat. Mengalami gelombang kehidupan yang begitu luar biasa. Dia lewati masa-masa sulit itu. Itu sebabnya ketika Mesir mengalami kesulitan, dia tahu cara mengatasinya. Dia sudah menikmati semua masa-masa sulit itu. Dia sudah menikmati masa-masa yang tidak enak itu. Ya. Jadi kalau kita terus khawatir dalam hidup kita ini, kita akan bisa mengalami yang disebut tidak bahagia. Sementara Tuhan katakan kita sudah makari dari kata makarios, happy and blessed. Aduh, saya suka itu, happy and blessed. Saya memperkatakan Tuhan adalah makariosnya Tuhan ada, happy-nya Tuhan ada, berkatnya Tuhan ada, supaya saya bisa menolong dan memberkati orang lain. Seperti itu kan? Ya, kalaupun terjadi proses makari. Makari. Ya. Blessed and happy. Dan itu memang tujuan Tuhan, supaya kita diberkati dan bahagia, bukan tidak bahagia. Tapi kalau Anda khawatir, Anda akan mengalami masa-masa sulit dalam hidup Anda. Jadi jangan khawatir dalam hidup ini, jalani saja, enjoy saja, menikmati hidup ini, ya. Karena banyak Alkitab yang sudah katakan, bahkan dikatakan oleh firman Allah, irininya ada dalam hidup kita, damainya ada dalam hidup kita. Wah, kegirangan haranya ada, agapinya ada. Bahkan dikatakan ketika kita bersama dengan buah-buah Roh Kudus itu ada namanya saya punya otak ini. Jadi ada agapi, ada hara, ada irini, ada agatus ini, ada Aristotes. Yang satu ini kok jadi lupa ya. Ada enkratia, ada frautes, ada pistis, ya. Jadi tapi yang mau saya katakan dalam bahasa agak lupa saya ini, ya nggak tahu kenapa saya lupa ini. Itu artinya bahwa ada ketahanan, ada kesabaran, long suffering, itu yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya long suffering dalam kehidupan ini. Nanti dalam perjalanan ini mungkin saya akan ingat. Jadi ada long suffering, ada endurance, ada perseverance di situ, ada ketekunan. Wah, Allah memberikan kita buah Roh Kudus itu lengkap. Ada self control di situ. Enkratianya ada diberikan kepada kita. Dan itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman Allah itu senantiasa. Supaya apa? Ketika kita menghadapi kesulitan ini, kita tidak bahagia, katakanlah tidak merasa bahagia, baca itu firman Allah. Minta itu janji Allah dipenuhi, supaya sukacita kita lengkap, kata firman Allah. Sampai hari ini kamu nggak minta supaya lengkap sukacitamu, ya minta. Ya kadang-kadang kita terlalu baik, tidak mau minta kepada Bapa. Ya. Oh, makrotimia, ya. Jadi satu kata itu lupa, ya. Makrotimia, ketahanan, kesabaran, dan ketekunan.
Itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita kuat menghadapi situasi kehidupan kita. Bukan tidak bahagia, walaupun kita menderita, mengalami kesulitan, kita tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa mengagungkan Allah, kita tetap bisa memperkatakan firman Allah, kita tetap bisa berdoa, kita tetap tenang, ya, karena ada ketahanan yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Lalu akibatnya juga yang kedua adalah kita menjadi gelisah dan takut. Jadi kalau orang yang khawatir itu, wah, masa lihat saja ya, kalau orang lihat sebuah berita anaknya lagi katakanlah kecelakaan, dia belum bisa sampai ke rumah sakit, wih, dia sana kemari, wah, gelisah, takut, apa akan terjadi sama anak saya, apa yang dia khawatir. Mengakibatkan dia gelisah. Bukan Tuhan, apapun yang terjadi bagi anakku, kuserahkan semua, dia berasal daripadamu, kuberikan dia kepadamu, aku percaya engkau memelihara dia, melindungi dia, aman. Nggak ada kita bisa menambah karena kekhawatiran kita itu kita tambah tenang, karena kita pikirkan kita tambah tenang, enggak. Kalau kita khawatir membuat kita gelisah dan takut. Nah, pada akhirnya yang ketiga terjadi apa? Kita kehilangan iman. Kalau sudah sampai kehilangan iman, habis dah hidup ini. Salah satu yang dikhawatirkan Yesus ketika dia datang ke muka bumi ini, adakah aku menemui iman di hati anak manusia di bumi ini? Adakah dia berjumpa dengan iman kita? Dia nggak tanya, nggak ragu kalau anak-anakku itu miskin, nggak ragu. Tapi dia sangat memikirkan kalau engkau sampai kehilangan iman oleh karena kekhawatiran itu, membuat engkau akan merasakan getirnya kehidupan ini. Janganlah sampai kehilangan iman, khawatir. Makanya kalau Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan permohonan kepada Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau engkau punya kekhawatiran, nyatakan keinginan kepada Allah. Tuhan, saya tidak ingin khawatir. Seringkali saya berkhotbah kalau tentang khawatir. Seringkali saya katakan, kalau 200 kali atau berapa kali lah saya khawatir, maka 201 kali saya akan ada di bawah kaki Tuhan sampai khawatir itu hilang. Ketika saya berjalan saya masih khawatir, saya akan menyerahkannya kepada Tuhan. Terserahlah Tuhan, apa aku jalani hidup ini dengan pasrah kepadamu. Khawatir, kalau kita khawatir, serahkan sama Tuhan. Jangan kita makan sendiri, jangan kita ambil sendiri. Jangan khawatir kita sampai menghantam diri kita, yang akibatnya karena sudah kehilangan iman kita bunuh diri. Seolah-olah dunia ini hanya selebar daun kelor. Daun kelor itu kecil tapi enak. Kalau sudah dimasak itu ada lagi ikannya, sambalnya, ikan asin lagi. Aduh, lapar. Ya. Nah, jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya jangan khawatir. Allah sudah katakan jangan khawatir. Kalau bangsa-bangsa saja yang tidak mengenal Allah, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, apalagi engkau yang percaya kepada Tuhan. Mereka diadakan itu untuk hari pemusnahan kata firman Allah. Kalau mereka tidak percaya, karena semua orang diberikan kesempatan untuk percaya. Tapi kalau orang itu memilih untuk tidak percaya, itu bukan urusannya Tuhan. Itu urusannya. Kita bersyukur di era kemajuan internet ini, wah begitu luar biasa. Kita bisa mendengar di kamar-kamar kita.
tiba-tiba masuk. Jangan kamu khawatir ya. Tiba-tiba masuk. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Tiba-tiba kita dengar, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan istrimu akan diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wah, mulai digoncang. Mungkin akan selama ini dia tidak bisa mempunyai akses untuk mendengar, tapi hari-hari ini tidak tertutup akses itu. Di mana-mana orang bisa mendengarkannya. Tidak ada yang bisa dikelabui, tidak ada. Semua ada fakta-fakta. Dan bersyukurlah di era teknologi maju ini. Dan tugas kita sebagai orang percaya menjadi lebih ringan. Itu sebabnya saya mengambil bagian 2 kali 1 hari untuk menyampaikan firman Allah. Tujuan saya adalah supaya orang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dan melakukan perintah Allah, hidup dalam ketaatan kepada Allah, supaya mereka hidup untuk menyenangkan hati Allah. Wow. Dan saya tidak hanya untuk mengatakan itu, tapi saya juga belajar, kami belajar bagaimana untuk hidup menyenangkan hati Allah. Pagi-pagi bangun, berdoa baik bersama, baik itu keluarga, baik pribadi, datang kepada Tuhan. Walaupun kadang-kala harus melawan kantuk itu. Jam apa itu? HP sudah berbunyi, ngereng untuk membangunkan. Tapi kadang-kadang kalau apalagi dari malam itu, ya, baru 2 malam kemarin, jadi saya mendengar jam 4:45 itu udah bunyi ya apa saya. Ya saya jam 4, ya apa sudah sampai kalau sudah mau bangun itu. Ya, polos-polos saja ya. Nggak ada kita yang sempurna. Tapi saya katakan kepada Tuhan, setelah itu doa bersama, kita berdoa bersama. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan, karena kita tidak akan pernah bisa menumbuh kembangkan iman kita dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, sekalipun kita atlet yang sehat sempurna. Nggak bisa. Sekalipun atlet binaraga yang hebat, yang kuat, nggak bisa. Nah, untuk menambahkan otot-otot iman kita supaya kuat, hanya Tuhan. Hanya dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah daripada Dia. Nah, jadi sudah kita juga akibat kalau kita khawatir, tidak bahagia, tidak gelisah dan takut, lalu kemudian tidak memiliki iman, itu berbahaya. Sampai tahap ini yang sangat luar biasa. Dan tapi saya berharap jangan sampai seperti itu. Karena kita tahu di luar sana ada banyak orang karena kekhawatirannya mengakhiri hidupnya. Kita sudah lihat bagaimana dia mengatakan karena tidak ada pasangan tidak bisa mencukupi, dia bunuh diri. Karena dia sakit, dia bunuh diri. Dia pikir dengan bunuh diri yang menyelesaikan masalahnya, tambah masalah. Masalahnya kekal lagi itu. Orang yang bunuh diri itu berada di neraka. Jadi jangan mau bunuh diri dah. Ya, sesakit-sakitnya engkau jangan saya bunuh diri. Minta pertolongan dari Tuhan. Minta kebaikan Tuhan. Pastilah Tuhan mendengar. Pasti Tuhan menolong. Bayangkan 38 tahun orang yang ada di kolam Bethesda itu, yang lumpuh itu. 38 tahun dia di situ hanya untuk minta sembuh. Sampai pada akhirnya bertemu dengan Yesus. Dia disembuhkan oleh Tuhan bukan karena masuk ke kolam Bethesda itu, tapi karena Tuhan mau katakan, "Mama engkau sembuh." Tuhan, ketika saya mau berada masuk ke situ, orang tahun. Ya, itu sebuah pengharapan. Itu sebabnya kalau orang punya pengharapan, wah, dia akan tangguh dalam menghadapi hidup ini. Tuhan, hari ini saya memang menghadapi masa-masa sulit, tapi saya tahu tahun depan, bulan depan, tahun depan saya akan jauh lebih baik. Kalau hari ini saya mengalami ini, besok akan jauh lebih baik. Ada selalu pengharapan yang kita katakan kepada Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi kemudian pentingnya, akibatnya kita terus sudah tahu, lalu bagaimana kita mengatasi? Ya tentu ingin kita bisa mengatasi. Coba baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Iya, jadi ada iman yang kita naikkan di situ. Ada doa iman yang kita sampaikan, permohonan kepada Allah. Jadi kita mengatasi kekhawatiran itu ya dengan membina hubungan kita, mempererat relationship kita dengan Tuhan, intimasi kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Sudah tahu hidup ini berat, bukannya datang berdoa, malah mempersalahkan Tuhan, bukan malah bergantung kuat kepada Tuhan, bukan tambah semakin kuat dan kencang untuk menyerahkan diri. Tuhan, aku tahu aku tidak sanggup menghadapi semua ini, tapi Engkau adalah Allah yang maha pencipta, yang telah menciptakan aku. Engkau menciptakan aku, tentu ada tujuan. Kalau pas hari ini saya sedang mengalami masa-masa sulitku, Tuhan tolong kuatkan aku, sehingga aku tidak menyakiti hatimu, dan aku tidak berdosa kepadamu oleh karena situasi dan kondisi ini. Dengan iman, aku percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidupku. Jadi kita harus berdoa dengan iman. Jadi kalau kita berdoa dengan iman, saya yakin dan percaya kekhawatiran akibat dampak dari tidak bahagia itu akan hilang dari hidup kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hidup, tidak perlu khawatir. Apa yang kau butuhkan, Tuhan adalah provider. Oh ya, tadi lupa saya satu lagi, dia adalah provider, dia adalah nourisher. Yang ketiga, dia adalah nourisher. Jadi kalau dia nourisher adalah dia menyuplai segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dia berikan kita asupan supaya kita kuat. Sama seperti kita makan tiap hari, karena kita makan makanan yang sehat, demikian tubuh kita menjadi sehat. Dan juga iman kita sehat karena kita memperkatakan firman Allah. Dia sebagai nourisher, dia menopang jasmani kita, dia juga menopang rohani kita. Jadi dia sebagai fatir, itu sebagai upholder, dia juga sebagai provider, dia juga sebagai nourisher dalam hidup kita. Jadi ingat, dia sebagai bapa. Kalau bapak-bapak di dunia ini bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Bapa yang jahat tak saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga, tentu dia akan memberikan jauh lebih baik kepada kita, orang-orang yang mengasihi dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap orang yang mengasihi Tuhan sekalipun kita dalam situasi yang sulit hari ini? Ya, di luar sana ada banyak orang yang sulit. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap masih percaya pada Tuhan? Apakah kita masih tetap beriman kepada Tuhan? Yang kedua, kata firman Allah, yang harus kita lakukan adalah bersandar kepada Tuhan. Baca dulu Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya. Bisa dijelas di situ bahwa kita orang-orang berharap, dikatakan berharap kepada Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di air dan air, merempatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau sudah dapat, dia akan tetap hijau,
tetap menghasilkan buah, tetap menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian juga kalau iman kita sudah sampai, akar kita mencapai keilahian Tuhan, wow, makanya kita bisa bertumbuh ke atas, berakar ke bawah. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah itu kalau mengajar kita untuk tidak khawatir, Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dia sudah tahu bagaimana mengatasi kekhawatiran kita. Tetapi ada banyak orang lebih memilih khawatir daripada menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Lebih memilih untuk tidak beriman, lebih memilih untuk tidak bahagia, lebih memilih untuk gelisah dan takut. Itu sesuatu yang aneh. Dia tidak memilih untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itu berdoa. Lalu bersandar kepada Tuhan bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Bagaikan seperti pohon hidup kita itu, yang akar-akarnya merambat sampai ke bawah, mencapai tepi batang air, dan yang menghasilkan buah pada waktunya, yang tidak layu daunnya. Kalau Mazmur katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bukan kata kita orang benar tidak mengalami masa-masa yang proses pengujian dari kehidupan kita. Abraham itu orang benar, Ayub itu orang benar, Yusuf itu orang benar. Ada banyak pahlawan-pahlawan iman yang mengalami proses yang panjang, tapi pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang-pemenang. Dan saya berharap kita menorehkan sejarah hidup kita untuk terus berharap, bersandar kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Iman kita harus tetap tertaut kepada Tuhan. Klik atau klik, ya, melekat. Kalau klik itu melekat, tetap menganut. Wow. Kalau klik itu hanya cukup melekat. Jadi klik. Kalau klik itu jauh lebih luar biasa. Udah dia melekat, lalu kemudian dia tetap setia kepada Tuhan. Wah, kalau udah kita klik dengan Tuhan, wow, mantap lah iman kita. Ya, makanya untuk kita bisa klik kalau terus menganut apa? Menganut kebenaran firman Allah. Mantap lah hidup itu. Nah, yang terakhir kata firman Allah, bagaimana mengatasi khawatir kita? Yang terakhir 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sebagai ayat yang terakhir. Jadi ada 3 langkah: berdoa dengan iman, bersandar kepada Tuhan, berserah pada Tuhan. Salah seorang membacakannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Iya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Kamu tinggal menyerahkan saja, kita hanya menyerahkan saja. Kita akan terhindar rasa tidak bahagia, gelisah, takut, cemas, khawatir, bimbang, wah, macam-macam lagi. Hanya dengan itu kita bisa menikmati segala kebaikan Allah. Kita serahkan, Tuhan, aku khawatir loh ini. Saya kalau udah khawatir, Tuhan, hari ini saya khawatir ini. Tapi saya nggak mau dia ada dalam hati saya. Saya tidak mau dikuasai oleh khawatir ini, Tuhan. Ambil itu dari hati saya. Ambil itu dari pikiran saya. Saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Masih lagi, berdoa lagi. Percayai bahwa Ia yang memelihara kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang memelihara kita, karena apa yang kita baca dalam Matius tadi ayat 6, pasal 6 ayat 5 sampai 34 itu cukup membuat kita seharusnya untuk sadar. Dan ketika Ia
kita tahu bahwa Ia yang melihara kita. Dua hal ini yang harus tidak pernah kita lupakan dari hidup kita, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu ada damai sejahtera. Kalau Anda baca dalam Yohanes Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, bukan berarti di bumi ini kita tidak bisa makan dan minum. Kalau saya sudah mau makan di tempat persekutuan doa, saya akan katakan kerajaan Allah bukan soal makan dan tetapi dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, itu kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal damai, ya, sejahtera, kebenaran. Jadi hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam damai sejahteranya Tuhan. Jangan dalam kecemasan, jangan dalam ketakutan, hiduplah dalam sukacitanya Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini di Keus ini hara en mati ayu. Ya. Saya sedang mengingat dalam bahasa Yunani dan saya sedang mempelajari kamus-kamus yang tebal dalam bahasa Yunani karena saya merasakan ada yang lebih lebih tertarik, ya, lebih pengupasannya lebih enak rasanya ketika kita tahu bahwa ketika kita tahu telimanya Tuhan ada dalam hati kita, kehendaknya Tuhan. Wow, kalau kita tahu telimanya Tuhan, kalau Tuhan saja menyerahkan telimanya kepada Bapaknya di surga, siapa kita? Apakah kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tidak. Kita harus serahkan telima kita juga kepada Tuhan, supaya telima kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Dia memberikan aset kontrol itu dalam kehidupan kita. Dia memberikan engratianya bagi kita. Dan Roh Kudus itu akan mengendalikan seperti memegang kekang kekang kuda itu. Jadi kalau kita agak salah, Simon, kanan. Kalau kita mau ke kiri, di kiri ada dosa, Simon. Terus kemudian saya ke kanan ada dosa, Simon, masuk kiri. lurus. On the track, ya gitu. Roh Kudus itu begitu. Di depan ada dosa yang mau apa? Cuman belok. Jadi yang mau saya katakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan membiarkan kita untuk hidup dalam dosa. Itu sebabnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi apapun kata firman Allah akan ditambahkan kepada kita. Kekuatan iman, ya, dan kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Itulah sebabnya ketika kita mempercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, akan senantiasa ada pembaruan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi dalam bahasa aslinya ada kenos, ya, ada kainos orang bilang, tapi dalam pronunciation yang benar itu adalah kenos. Ya, alfa ketemu epsilon itu baca menjadi e. Jadi kenos itu adalah sesuatu mengenai kualitas dari dalam. Itu kualitas dari dalam itu. Jadi kalau kualitas dari dalam itu, dia bukan bicara soal pembaruan sesaat, bukan pembaruan yang baru diperbarui, bukan. Itu pembaruan kekal itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, bahwa barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi itu berbicara soal kenos, soal kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik secara Roh Kudus kita akan terus ditolong. Tapi ada kata neos, yang inilah yang sering dikatakan, yang sering dilakukan orang, neos. Ya, kalau dia hari ini dia mungkin, kalau neos itu seperti kalau sebuah rumah yang baru direnovasi, lalu kemudian setelah selesai oleh renovasi kelihatan bagus karena sudah dicat dan lain sebagainya, tetapi berjalannya waktu dia kembali buruk. Demikian kalau kita melakukannya secara neos, rohani kita.
Jadi kalau kita terus tadinya berapi-api dalam Tuhan, lalu kemudian lama-lama hilang, itu neos, ya. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kenos itu karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, mengendalikan kita, dan dia memberikan buah Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan kualitas iman kita, kualitas hidup kita akan berbeda dari sebelumnya. Yang mungkin tadinya dari kematian dipindahkan kepada kehidupan, dipindahkan kepada pikiran-pikiran Kristus. Jadi salah satu yang menyebabkan kita mau khawatir dan takut karena kita tidak mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dan ada juga prospatos. Prospatos itu adalah sesuatu yang baru dipotong, kelihatan baru, ya, atau ya mengenai hal-hal yang sementara lah. Atau aknopos. Aknopos itu juga seperti kain, ya, kain putih yang kelihatan baru, tapi berjalannya waktu dia bisa menjadi kusam, seperti baju saya ini, ya. Berjalannya waktu dia menjadi kusam, ya. Itu. Jadi yang kita mau butuhkan adalah kenosnya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi kalau kenos itu mengalir dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah tinggal dalam kekhawatiran kita. Bukan berarti tidak pernah khawatir, pernah, tapi kita akan mengalahkan kekhawatiran itu. Sebab apa? Ada Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita yakin dan kita percaya. Kita hidup dari janji Tuhan. Ada 31.176 ayat, ya, 1189 pasal, 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 2930 tokoh yang terus, ya, bisa kita jadikan teladan. Ada yang buruk, ada yang baik. Tapi kalau kita mau meniru yang baik, bacalah Ibrani 11 itu, ya. Walaupun ada banyak tokoh-tokoh iman itu kadang tergelincir, tapi yang jelas bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak akan pernah khawatir kalau kita berada bersama dengan Tuhan. Kenosnya Tuhan akan terus memampukan kita untuk selalu berada dalam ciptaan yang sesungguhnya dalam kehendak Bapa. 8.500 janji Allah itu, janji berkat Tuhan. Ambil itu, kekuatan, kesehatan, dan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu khawatir. Itu sebabnya saya katakan, teraturlah membaca firman Allah. Kalau Anda sudah teratur, mungkin sudah berkali-kali membaca firman Allah, mulai coba memperkatakan firman Allah. Mulai ingat satu demi satu ayat-ayat itu. Misalnya, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan saya sering memperkatakan, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Wah, itu luar biasa itu. Dan juga bukan pada waktu itu orang akan berseru-seru dan berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah aku melakukan tanda-tanda mujizat demi namamu? Bukan berarti saya tidak mengharapkan ada mujizat, bukan. Dan itu pergumulan saya, ya. Dan tapi ayat ini mengingatkan supaya apa? Yang terutama harus dijadikan yang terutama, yaitu tetaplah Allah itu. Kalaupun Tuhan berikan kita karunia-Nya itu, ya syukuri dan lakukan dengan baik. Karena di ayat terakhir dikatakan dari Matius 7 ayat 23 itu dikatakan di sana bahwa pada waktu itu aku akan berterus terang. Wow. Aku akan berterus terang kepada mereka. Nyala daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Bayangkan melakukan mujizat, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, melakukan banyak tanda keajaiban, tapi pada akhirnya harus diusir oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengambil kepentingan untuk dirinya sendiri. Karunia yang diberikan oleh Tuhan diambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika orang memberkati saya, ketika orang mengasih amplop,
karena mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Enggak akan pernah saya terima itu, apalagi dari orang percaya, dari orang tidak percaya. Saya tidak akan pernah terima hal yang seperti itu. Kerja saya hanya melakukan, dan karena itu saya bersyukur orang itu, anaknya itu bisa diserahkan pada Tuhan untuk percaya pada Tuhan. Nggak perlu uang. Sampai dia bilang, wah, kalau orang-orang semua, belum lagi syarat-syaratnya harus dipenuhi, belum lagi ini dan itunya, belum lagi ongkosnya, pesawatnya, dan lain sebagainya. Karena ada yang panggil dari luar pulau. Semua harus mereka penuhi. Tapi nggak sembuh-sembuh juga. Tapi kita hanya dengan mengusir dalam nama Yesus, roh yang 250 tahun itu keluar. Siapa saya? Nggak ada siapa-siapanya. Tapi setiap kali saya mengusir setan, saya katakan, hei setan, lihat kepada saya. Saya mau katakan, kau lihat kepada saya. Kenapa? Dia tahu, bukan saya yang datang itu Yesus, melalui perantaraan saya. Makanya saya katakan, lihat mata saya, lihat saya. Setiap kali saya mengusir setan. Dan ketika dia melihat, saya pastikan tidak ada yang pernah kuat untuk melihat saya. Karena tahu siapa yang ada di dalam diri saya. Dan saya berharap kita semua tetap orang-orang yang teguh iman. Jangan sampai seperti teman saya mengusir setan. Kau kan konco saya, kau kan teman saya, kamu baru dia bongkar di situ. Jangan seperti anak-anak Imam Sekewa, cabik-cabik. Bukan asal, wih, dalam nama Sekewa, bukan. Bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, perintahkan setan-setan dalam nama keluar, lenyapkan segala sakit, penyakit, keluar, dan lenyaplah dia. Tapi yang mau saya katakan, ingat bahwa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan yang memelihara hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga, bahwa hari ini Kau mengingatkan kami untuk tidak khawatir bagaimanapun situasi bangsa kami, gonjang-ganjing politik, manuver tingkat tinggi perpolitikan kami tidak perlu khawatir sebagai orang percaya, tapi kami menyerahkannya kepada tangan Tuhan, sehingga ketika mereka bertarung mengadu gagasan mereka, sehingga rakyatlah yang pada akhirnya akan menentukan pilihan itu. Dan ketika apapun mereka mempersiapkan diri untuk menang, mempersiapkan diri juga untuk kalah, karena kadang-kala orang hanya bisa mempersiapkan diri untuk menang dan tidak mempersiapkan diri untuk kalah, sehingga ketika kalah stres dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami tidak ingin di bangsa kami seperti itu, Bapa di surga, dan itu sebabnya kami mulai berdoa terus dan berdoa kami kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa bangsa ini tetap ada dalam kendali Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dalam berkat yang daripada Allah, sehingga bangsa ini akan tetap menuju siapapun pemimpinnya kan ke depan adalah masyarakat, menuju masyarakat adil dan makmur, dan menuju Indonesia maju di 2045. Kami yakini apa yang sudah dicanangkan bisa diraih bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang punya integritas tinggi, Bapa di surga, bukan pemimpin-pemimpin karbitan, bukan pemimpin-pemimpin yang tidak menyenangkan, Bapa di surga, tapi pemimpin yang betul-betul punya integritas dan punya track record yang bagus untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, dan kami juga berdoa Tuhan kepada pemerintahan kami doakan kepada Presiden khususnya, supaya Tuhan memberikan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan dalam kepemimpinannya terus diakhiri dengan baik. Ada orang mengakhirinya dengan baik, tetapi mengakhiri dengan tidak baik. Kami berharap Presiden kami dapat mengakhirinya dengan baik, dan memulainya dengan baik dan mengakhirinya dengan baik, karena kami butuh orang-orang yang dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir, yang bisa menjadi teladan
yang menjadi sebagai contoh dalam perpolitikan, sebagaimana orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya terlibat dalam dunia politik, ada contoh konkret, yaitu Yusuf, ada Nehemia, ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel yang terlibat dalam dunia pemerintahan, tapi mereka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpin. Dan harapan kami itulah Bapa di surga untuk bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur, dan itu sebabnya pemerintahan kami diberkati, dan para menteri diberkati, para pejabat, polisi, semua diberkati, sehingga tidak kong kali kong Bapa di surga, sehingga merugikan bangsa ini sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka-mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah, bagi engkau yang sakit, kalau engkau punya iman, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau, dan Tuhan tidak mengenal jarak maupun ruang. Kalau engkau percaya, kau akan sembuh saat ini juga. Dan kalau engkau percaya, taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan yang satunya mengarah kepada Tuhan. Lihat tangan yang ditempatkan di tempat yang sakit, dan yang satu mengarah kepadamu Tuhan. Dan engkau Allah yang menopang mereka, engkau Allah yang menolong mereka, sebagaimana firman-Mu Tuhan, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, melenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini, bagi mereka yang mengangkat tangan bagi Tuhan, yang kau lenyapkan segala sakit penyakit itu di dalam nama Yesus. Kalau itu karena kerasukan setan, kau bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kesembuhan dari Tuhan hadir dalam hidup mereka, sembuh dari kanker mereka, sembuh dari jantung mereka, sembuh dari kista mereka, sembuh dari jantung mereka, gagal jantung dan ginjal mereka, dan lain sebagainya. Apapun yang tidak dapat kami sebutkan sakit penyakitnya, Tuhan yang mampu menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, bagi anak-anak muda yang mau bekerja, Tuhan tolong, dan kami berdoa, dan kami juga berdoa supaya mereka tetap adalah orang-orang muda yang tangguh, yang kreatif, yang sungguh-sungguh penuh energi dan semangat tinggi dalam memperjuangkan kehidupan mereka yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau mengalami terobosan rohani. Tuhan tolong hadir kepada mereka, sama seperti Kau hadir kepada Saulus. Bapa di surga, hadir juga kepada mereka. Dan kami juga berdoa bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Kau angkat tanganmu, dan kita akan berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, dan saya mengaku segala dosa yang pernah aku lakukan, dan kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Basuh hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya Engkau telah menyucikan, ku percaya Engkau telah memindahkan hidupku dari kematian kepada kehidupan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa, apapun dari pergumulan umat-Mu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kami, dan hanya kepadamu kami berseru dan berteriak minta tolong, tidak ada kepada yang lain. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dalam terpercaya. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga. Bersyukur Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.